kita akan ngobrol sama salah seorang pecinta lingkungan. Kondisi terumbu karang kita memang jelas jauh menurun. Nah, diundang di KND karena memang topik dia terkait memang citizen journalism, karang yang berada di bawah permukaan. Sulitkah untuk menjadi seorang diver? Ada kapal tenggelam zaman Jepang, kapal itu dibom di kawasan Made. Ketika memandang bawah laut mereka indah, bagus, kan tamu-tamunya enak tuh snorkeling. Lagi di YouTube channel Padang Kita, dan di edisi ngos-ngosan kali ini kita akan ngobrol sama salah seorang pecinta lingkungan. Beliau sudah dibilang itu kayak dedengkotnya banget kalau di dunia diving. Tahu diving kan? Itu loh, olahraga yang tinju-tinju. Oh enggak ya? Salah. Diving adalah olahraga yang menyelam di laut, dan beliau sudah malang melintang sekali di dunia ini, yang pastinya di dunia diving juga. Dan di episode kali ini khusus kita akan hadirkan, ini dia, Bapak Indrawadi Mantari. Cool banget ya? Makasih ya Kakak. Ini lama banget kita nggak ketemu ya Pak In? Pasca COVID hampir setahun kita nggak ketemu. Sebelum COVID juga kita udah jarang ketemu, karena Pak In mainnya di laut, kita di darat. Kan ya sering kan? Ibaratnya kan asam di gunung, garam di laut, Kita bertemu di kuali. Kita ketemu di Padang Kita kali ini kan ya. Kita, Luar biasa. Kapan terakhir menyelam? Terakhir kita nyelam 4 hari yang lalu. 4 hari yang 4 hari lalu. yang lalu. Nah, Pak, biasanya kalau kakak kebiasaan manggilnya Pak In ya. Jadi takutnya kalau kelepasan kan manggilnya Beb kan nggak enak kan Pak In. Nah, panggil aja guys ya. Jadi manggilnya Pak In, walaupun sebenarnya ada yang manggil banyak banget, tapi emang kebiasaan biar nyamannya kita panggil Pak In. Pak Indrawadi Mantari, beliau merupakan ini ya, diving proklamator Ya, dia Bung Hatta ya? Di Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta. Sudah sejak kapan? Tahun awalnya kita belajar diving itu tahun 91. Sejak tahun 91. Kalau boleh kita cerita ke belakang, ketika saya baru mulai kuliah, masuk di Fakultas Perikanan, ada dosen tamu kita dari Jerman, namanya Dr. Andreas Kuzman. Beliau seorang doktor biologi laut dan juga instruktur selam di negaranya, di Jerman. Nah, begitu dia sebagai dosen volunteer di Bung Hatta, nah dilihat kampus, di belakangnya langsung laut, dan beliau seorang instruktur selam, dia butuh relawan-relawan yang untuk diajar diving. Nah, dan masa kemudian itu kan dibikinlah, kalau sekarang kan bisa via WA, via Instagram. Dulu kan masih semacam semuanya manual ya. Manual, pengumuman ditempel di dinding, di mading. Saya baca, dicari relawan-relawan yang mau diajarkan diving. Nah, saya kan orang Bukit Tinggi, ini orang Baso lagi, orang gunung. Orang Buki ya kan, ya mainnya pohon-pohon sedalah ya kan. Dan sebelumnya kan sudah suka juga dunia bawah laut, masa itu RCTI, iklan dia kan RCTI oke kayak gitu. Nah, saya suatu waktu ini bisa menyelam kayak gini. Begitu ada pengumuman. Oh ya, iklan di bawah laut waktu itu ya, benar-benar. Nah, itu dia. Sewaktu-waktu kalau ada ini saya bisa jadi ini. Langsung ada pengumuman, saya langsung daftar. Waktu itu yang daftar ada sekitar 40-an lah, 40-an orang. Yang diterima? Nah, tes renang dulu, tes renang di kolam renang Teratai. Sebagai orang Bukit bisa berenang? Ya, kita kan rumah dekat masjid. Di kampung ada masjid, pasti ada kolam, ada tabe. Juara renang antar kampung. Tarkam ya. Antar kampung. Nah, begitu tes renang, saat itu tes renangnya malahan 2000 meter. 2000 meter. Saat itu tes renangnya 2000 meter. Nah, rata-rata semua memang kebanyakan sih yang ikut memang anak perikanan. Juga terbuka buat semua fakultas di Bung Hatta. Nah, tes renang tinggal dari 40 tinggal 20-an. Dari 20-an yang bertahan 15-an.
Dan salah satunya Pak In. Salah satunya kita. Gitu. Di sama-sama dulu tes itu sampai sekarang masih ada yang aktif? Masih aktif, rata-rata yang angkatan saya, malahan mereka kadang memang dari diving inilah sumber hidup mereka rata-rata, dari skill diving. Sudahlah sarjana perikanan, tambah skill dia diving lagi, inilah yang membawa masa depan mereka. Ada yang udah bekerja di LIPI, bekerja di Kementerian Kelautan, ada yang bikin perusahaan. Ya, dasar awalnya dari diving ini. Skillnya tuh di situ ya, gitu. Karena emang skillnya nggak gampang ya Pak In. Ya masa itu untuk diving ini kan dianggap olahraga mahal banget. Dan sulit. Iya. Nah sekarang kan sudah mulai banyak, sudah mulai familiar. Nah bahkan di Bung Hatta sendiri dulu namanya klub, dulu kan namanya Bung Hatta Diving Club. Kemudian berkembang jadi di bawah unit kegiatan kemahasiswaan langsung dari rektor. Ya, dapatlah semacam di universitas kan ada anggaran-anggaran untuk kemahasiswaan. Ya, berkembang sampai hari ini. Perkembangan dunia diving kalau untuk khususnya Sumatera Barat seperti apa Pak In? Beberapa tahun belakangan ini sudah sangat berkembang, artinya sudah sering dilaksanakan sertifikasi selam, karena kita juga sudah punya instruktur selam, jadi kita tidak perlu lagi mendatangkan dari Jakarta. Dan biayanya relatif jauh lebih murah karena kita tak perlu mendatangkan lagi dari Jakarta. Karena dari binaan kita dulu ada yang serius sampai dia instruktur. Nah, yang sekarang ini kebanyakan yang diving di Sumbar ini masih bentuk komunitas atau udah kayak organisasi gitu? Bermacam-macam. Kalau kampus dia masih berupa unit kegiatan kemahasiswaan. Ada juga yang klub, artinya di bawah kegiatan kemahasiswaan. Ada juga yang berupa LSM. Nah, misalnya di Pariaman kan juga sudah berdiri Tabui Diving Club misalnya. Kemudian di Pasaman sekarang juga sudah berdiri Tua Sakato Diving Club misalnya. Pesisir Selatan pun juga sudah bentuk karena 2 tahun belakangan banyak pelatihan-pelatihan selam yang diadakan, yang disupporting baik di Dinas Pariwisata, Kementerian Kelautan, sudah banyak pelatihan-pelatihan selam. Jadi alumni pelatihan selam bikinlah komunitas, bikin klub kayak gitu. Seperti di Mentawai juga sudah berdiri, nggak salah namanya Poseidon Diving Club misalnya. Jadi sudah banyak kita yang bersertifikat rata-rata. Oke, kalau Pak In sekarang fokusnya ke diving proklamator. Karena kita di kalangan kampus, saya lebih komit lah membina adik-adik ini supaya pelanjut kita ini lahir terus. Nah di kampus ini juga sudah berkembang. Di UNAN juga sudah berdiri, di UNP juga sudah berdiri, kemudian juga di ITP kalau nggak salah. Nah UNP juga sudah punya dia langsung juga di bawah rektor Universitas Negeri Padang Diving Club kalau nggak salah. Nah sekarang juga sudah berdiri. Baru kemarin yang ditanya tadi, kapan saya terakhir menyelam? 4 hari kemarin, usai mereka sertifikasi. Nah asiknya yang kemarin, yang 4 hari terakhir itu, 15 yang sertifikasi, 8 orang diantaranya lah perempuan berjilbab. Nah pernah ada saya bikin rilis, perempuan berhijab bukan halangan untuk belajar diving. Itu dia perkembangan. Kenapa sampai dititik beratkan perempuan berhijab? Mungkin karena ini ya, saya dulu di Humas Universitas Bung Hatta dan juga tiap hari berkumpul-kumpul lah dengan teman-teman media ini. Kan lagi tren soal hijab. Jadi diangkat itu kadang-kadang orang kan tertarik kan. Karena rata-rata dari para perempuan atau wanita ini selalu alasan saya nggak bisa renang, saya berjilbab. Pada intinya perempuan maupun berjilbab bukan halangan untuk belajar diving. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan dan bisa bernafas. Bisa bernafas? Ya. Nggak bisa berenang, diajari berenang. Iya. Nah, agak lama. Sebenarnya bisa nafas, iya kan? Kalau nggak nafas ya gimana caranya berenang kan? Ada keinginan bisa nafas, bisa belajar diving. Bahkan disabilitas pun bisa diving, bisa belajar diving. Ya, kalau dia buta mungkin nggak bisa ya, dunia kan juga gelap. Tapi kalau hanya tuli atau tangan yang kurang atau apa bisa.
bisa juga belajar diving. Pak In, berarti dari 91 ya? Ya, 91. Dari 91 sampai 2021 itu 30 tahun. Bener nggak sih? Bener nggak matematika gue? Bener ya? 30 tahun ya? Iya, 30 tahun. Pak In tuh nggak sadar kan ya? Sudah kemana saja menyelam? Kalau yang pasti seluruh Sumbar Sudah semuanya, baik Mentawai, pulau-pulau kecil sepanjang pesisir sudah. Yang terakhir tuh saya yang terjauh ke Manado. Manado saya tahun 98. Nah, sebenarnya waktu pemecahan rekor selam sedunia kan juga mau balik ke Manado lagi. Tapi batal berangkat karena ada tugas yang tidak bisa juga ditinggalkan. Tapi adik-adik kita ada berangkat, kita dari Sumbar berangkat ada 8 orang. Jadi itu pemecahan rekor selam sedunia itu, kita dari Sumbar ada 8 orang yang ikut. Oke, itu apa dulu tuh pemecahan rekornya? Paling banyak penyelam gitu? Paling banyak penyelam di dunia, kalau nggak salah 3.200. Wow, dan Sumber kita, atau Bung Hatta lebih tepatnya? Kita tuh bawa anak Sumbar. Oh, Sumbar mewakili ya? Dari Bung Hatta ada 4 orang, kemudian dari UNP ada 2, kemudian dari komunitas ada 2. Kemudian juga dari teman-teman Brimob, penyelam Brimob juga ikut. Kemudian dari Pol Air juga ada. Selama 30 tahun ini, pulau mana atau daerah mana yang sangat berkesan sama Pak In untuk penyelamannya? Kita memang lebih banyak di Sumbar ya, karena untuk keluar daerah-daerah jauh sangat jarang sekali dapat kesempatan. Tapi terkait kalau ada mungkin penelitian kita diajak, itu mungkin ada kesempatan, tapi itu agak sulit dapat. Kalau di kita ada namanya, salah satu itu ada namanya Gosong Laut. Gosong Laut ada sebuah pulau yang dulu dia masih di bawah air, sekarang dia sudah naik. Sudah muncul ke permukaan. Di mana itu? Jaraknya kalau kita berangkat dari Pelabuhan Muara ada sekitar 11 sampai 12 mil. Arah ke barat. Ke Laut Lepas. Arah ke Laut Lepas. Nah, itu underwaternya sangat luar biasa sekali. Luar biasanya seperti apa? Karena memang pressure-nya kah atau area? Pertama area, kemudian kejernihan air. Kejernihan air, kemudian tenang, tidak ada arus. Terutama di dalamnya itu sudah terbentuk semacam laguna. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, ada lagi lokasi kita sekarang kan sudah masuk kawasan konservasi nasional ya, namanya TWPPY, Taman Wisata Perairan Pulau Pie. TWPPY. Nah, kan sekarang udah langsung di bawah kementerian. Nah, dulu salah satu spot andalan kita itu kan namanya betul yang Pulau Pie itu sendiri. Itu di daerah? TWPP itu ada 4 pulau, ada Pulau Toran, Pulau Pandan, Pulau Pie sendiri, kemudian ada Pulau Bando. Kabupaten apa itu? Nah, ini uniknya, dia masuk ke 2 kabupaten 2 kota. Pesisir. Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman. Secara administrasi ya. Iya. Tapi itu bagus banget, Pak In. Bagus, lumayan bagus. Sayangnya 2016 kan terjadi pemutihan koral bleaching. Jadi semua karang kita memutih, lama kelamaan dia mati dan menghitam, ditumbuhi alga. Jadi kalau dipresentasikan rata-rata kondisi terumbu karang kita saat ini turun. Dan terakhir dari pantauan teman-teman TWPPY sudah mulai recovery lagi. Sudah mulai pemulihan. Tapi kalau untuk diving kita cukup lah, masih menyenangkan lah. Spot-spot favorit untuk para diver di Sumbar apa aja? Salah satunya kawasan Mandeh. Ya. Gosong tadi masuk nggak? Masuk, cuma persoalannya kesana kan agak jauh. Kalau sama kapal berapa lama? Kita baiknya memang pakai bot yang 2 mesin, minimal 2x40. Itu membutuhkan perjalanan sekitar 1,5 jam. Lumayan juga ya Pak In ya? Lumayan jauh. Dan memang kita harus melihat cuaca. Nah, biasanya kalau udah agak sore, jam 2-an ke atas, kalau musim selatan, itu gelombang agak besar. Speedboat juga nggak bisa terlalu cepat. Dan kita di atas bot
juga basah. Jadi kadang-kadang walaupun kita semua penyelam, lihat ombak besar, kadang-kadang gini-gini juga. Itu makanya mau bilang Ya, tadi. tapi semuanya kan kita serahkan ke kapten. Oke, makanya bilang tadi berarti anak-anak diver ini atau Pak In dan teman-teman juga udah biasa ya ngadepin ombak-ombak kayak gitu. Ya sama lah, kita ke laut ini sama dengan teman-teman pecinta gunung, pecinta hutan. Yang penting kita jangan takabur. Gitu, sama lah dengan ke laut kayak gitu. Kalau kita bahas tentang keindahan underwaternya nih Sumbar Pak In, gimana dibandingkan dengan underwater daerah lain? Kalau kita banding-bandingkan, terutama dengan Indonesia Timur, jelas tidak bisa kita bandingkan. Oke. Tahun 2015 ya 2015 kan pernah diadakan lomba foto underwater di Mandeh. Nah, memang sengaja kita undang, kebetulan kita panitia kerjasama dengan pariwisata pesisir selatan. Saat itu memang sengaja kita undang fotografer kelas dunia. Oke. Dari majalah Scuba Australasia, tim mereka datang 15 orang, dan rata-rata mereka memang fotografer underwater kelas dunia. Foto-foto mereka di majalah-majalah internasional itu rata-rata adalah foto mereka yang dipakai. Dan dari majalah-majalah scuba dunia itu 80% foto-fotonya adalah dari Indonesia. Nah, ketika mereka datang, secara prinsip mereka mengatakan Sumbar potensi luar biasa. Tetapi diberikan tugas ke kita, tolong cari apa yang paling istimewa di Sumatera Barat. Harus ada cari sesuatu yang berbeda dengan Indonesia Timur. Itulah yang akan jadi buruan daripada penyelam-penyelam nanti. Dan sudah dapatkah? Belum, sampai ini belum kita temukan sesuatu yang sangat berbeda. Karena kalau dibandingkan kerataan terumbu karang, jenis ikan, visibility, dibanding Indonesia Timur kita masih perlu banyak ini lagi ya? Masih perlu banyak kita explore. Kita katakan tidak berpotensi, sangat potensi. Iya, benar. Nah, ketika mereka yang orang yang udah kerja nyelam, ketika mereka datang ke sini, misalnya kita promosi, kita sampaikan, oh Padang gini, Sumbar begini, bagus, hebat, nggak kalah dengan Indonesia Timur. Ketika mereka datang, yang dilihat tidak sesuai yang kita katakan, bisa jadi istilahnya Padang nggak ada otak. Dan dari mulut ke mulut komunitas mereka, Padang jangan. Jadi kita ketika mereka mau datang, kita sampaikan apa adanya, realnya. Kondisi Padang kayak gini, underwater Sumatera kayak gini, hanya seperti ini. Nah, karena hubungan kita dengan mereka sudah sering, ya apalagi dunia sekarang ada WA group, ada Instagram, gampang ada Telegram, share informasi gampang ya. sharing informasi. Jangan lu pikiran tuh Padang, pokoknya kami mau ke Padang. Pasti ada sesuatu nanti akan kami temukan. Berarti masih sebegitu besar animo orang-orang untuk melihat kekayaan bawah laut Sumbar. Betul. Ya Pak In? Karena memang underwater kita khususnya Sumatera Barat kan memang belum begitu tereksplor. Baru dikatakan sudah, tapi kan baru tingkat lokal. Kiranya kita di Sumatera Barat, mungkin beberapa teman-teman dari Jakarta hanya baru sampai situ. Jadi memang perlu kita sama-sama bagaimana mempromokan bawah laut Sumatera Barat ini. Ini terima kasih sekali ini Padang, kita udah beri waktu untuk jualan bawah laut kita ini. Tapi Pak In, sebagai orang awam yang mana itu sebenarnya belum pernah sama sekali mencoba menyelam, hanya sering melihat teman-teman menyelam waktu itu di kolam renang Teratai. Itu latihannya ya, sampai berapa meter ke bawah gitu kan ya. Seberapa sulitkah untuk menjadi seorang diver? Ini pertanyaannya gimana jawabnya? Iya, maksudnya biar kan siapa tahu kan, maksudnya gini, kualifikasi harus seperti apa? Karena mungkin teman-teman yang lagi nonton obrolan kita, ya kan, nonton ngos-ngosan kali ini tuh pengen jadi penyelam. Yang jelas seberapa sulit, itu jawabannya tidak ada. Yang penting sama yang tadi, ada kemauan, bisa nafas. Mahal nggak? Mahal relatif. Kenapa relatif? Kalau kita 1 orang, 2 orang terasa mahal. Tapi kalau kita 10 orang, kenapa? Yang mahal itu kita belajar selam adalah yang pertama, biaya ke laut. Itu dia yang mahal. Kemudian latihan kita itu gratis, hanya biaya masuk kolam.
Misalnya di Teratai, Iya. 15.000, atau di Wira Waraja berapa? 20.000. Hanya itu biayanya. Kita latihan misalnya 10 orang, 15 orang, nanti ya kan lapar perut. Ayo urunan. Kalau untuk peralatan yang itu Pak? Nah, peralatan sebaiknya alat dasar kita harus punya seperti kacamata atau masker, snorkel, dan kaki itik atau fin. Itu idealnya yang standar misalnya untuk kita belajar atau pemula nilai-nilai kisaran 400.000 sampai 700.000 itu udah cukup. Kalau untuk apanya tuh kayak apa? Memang peralatannya untuk skubanya ada regulator, ada tangki, ada BCD, oksigen. Nah, dia tuh memang mahal. Satu set lengkap itu kalau di rata-ratakan harganya sekitar 15 jutaan. Tapi ini tidak perlu dibeli. Karena ada nanti disewakan, ada yang nyewa. Ada yang bisa dipakai. Misalnya kita latihan, misalnya di Bung Hatta ada alat 4 set. Ini bisa dipakai. Kemudian di Dinas Perikanan juga ada alat. Di sini di pariwisata juga ada. Ini kan bisa dipinjam. Di Brimob juga ada misalnya, di Basarnas juga ada. Nah, tergantung kita komunikasi dengan yang punya alat-alat ini. Nah, bermisal kita kan di peralatan ini kan juga sangat terbatas. Misalnya mau ke laut, kita mau LPT istilahnya, pelatihan perairan terbuka, alat kita terbatas. Misalnya kita hanya punya 5 set, ternyata kebutuhan kita 10. Kita kontak misalnya teman-teman preman, bro, badis, nih adik-adik mau belajar nih, kurang alat 5, silahkan jemput. Nah, ya samalah, tentu udah selesai, dirawat, dibersihkan, dikembalikan lagi, dengan ditahan. Hak pakai ya, bukan hak milik ya kan. Oke, jadi sebenarnya sudah mulai banyak juga berarti ya Pak ini ya. Sudah banyak. Jadi mungkin teman-teman yang pengen nyobain diving mungkin ya sudah banyak sebenarnya tempat atau media atau apa namanya klub-klub ya yang bisa untuk belajar selam. Benar, karena itu pengalaman yang luar biasa juga bisa mengenal bawah laut kita saat ini. Nah, kalau untuk ngomongin tentang kualitas bawah laut Sumatera Barat saat ini seperti apa Pak In? Sama yang sampaikan tadi, pasca terjadinya bleaching coral 2016, kondisi terumbu karang kita memang jelas jauh menurun dibanding sebelumnya. Karena terjadi kematian massal, karang mulai memutih, beberapa bulan kemudian ditumbuhi alga, dia menghitam. Sekarang dia baru mulai recovery lagi, pemulihan kembali. Itu butuh berapa waktu? Terakhir kita dengan ikut dengan tim TWPPA 2019 diadakan monitoring, itu ada kenaikan 2%, 2-3% kenaikan pemulihan. Kalau secara teorinya pemulihannya perlu waktu sekitar 20 tahun. Secara teorinya begitu. Karena untuk pertumbuhan karang itu dia sangat lama sekali. Apalagi kalau dia patah. Pertumbuhan dia itu hanya 2-5 cm per tahun. Ya. Itu jenis karang yang karang-karang jari. Kalau masyarakat lokal namanya karang jari. Kalau ilmiahnya kan jenis Acropora branching, Acropora bercabang kayak gitu. Misalnya ada yang karang bentuk karang batu, itu kan namanya koral masif. Kalau kita lokal menyebut, misalnya masyarakat pesisir menyebut karang utak. Nah, itu pertumbuhannya jauh lebih lama lagi. Karena dia besar. Karena dia memang batu karang keras dia. Nah, kelebihannya dia yang karang masif ini, dia tahan terhadap pencemaran atau sedimen. Karena dia mampu membersihkan dirinya sendiri. Mandiri dia tuh ya? Mandiri dia. Dan dari bleaching terjadi pemanasan global, pemutihan dia juga tahan. Dia juga tahan terhadap itu. Jadi ada beberapa spesies lah yang nggak tahan terhadap pemutihan karena kenaikan suhu. Jadi Pak In ini dengan latar belakang perikanannya itu jadinya paket lengkap ya kan ya. Jadi ngerti juga apa itu hewan-hewan laut yang ada di bawah laut itu ya Pak In ya. Kebetulan untuk skripsi saya dulu memang memilih tentang keadaan terumbu karang di Sumatera Barat. Kemudian 2018 saya juga ikut sertifikasi kompetensi penilai terumbu karang yang diadakan oleh LIPI. Jadi untuk sebagai peneliti kan ditanya, kompetensinya apa? Dia tentang karang, mana sertifikasinya? Nah, kita sudah lolos itu. Jadi ke TV nasional itu dulu ngapain tuh? Ngapain dulu tuh?
tahun berapa dulu ya? 2000. Ternyata Pak In ini udah masuk dulunya. Jadi saya 2000, 2009 ya. 2009 2011 ya. Andi F. Noya. Ya di acara Kick Andy ya. Kick Andy itu ngapain dulu tuh bisa diundang? Wah, luar biasa waktu itu loh harusnya. Jadi sebelumnya cerita agak ke belakang lagi ya. Iya, nggak apa-apa Pak In. Santai aja. Pak In mau ngobrolin masalah-masalah lalu Pak In boleh. Tapi nggak boleh baper ya. Awal-awal belajar itu ya dengan teman-teman media ini juga. Salah satu senior kita, ya sebut nama boleh ya. Boleh. Ada namanya Juhardi Wansi, ada namanya Denny Risman, ada namanya Gus Pen Khairul. Itu kan senior-senior kita semua. Nah kebetulan saya di Humas dulu, juga hobi ngambil foto, ngambil video, belajar banyak sama orang ini. Terutama dulu Johnny di Kambang. Ya. Dia bilang, kalau ada gambar-gambar yang menarik, ambil videonya, ambilnya gini, ambil lebar dulu, ambil fokus dulu. Jadi tidak hanya sekedar dokumentasi kampus, bisa nanti digunakan. Kan wartawan kayak kami ini kan tidak semua di lapangan. Nah, sementara Anda Pak In jalan ke situ, jalan ke sini, pulang kampung sering sepanjang padang Bukit Tinggi ada macet, rekam. Nah, kayak gitu belajar seperti itu dulu. Sejalan dengan itu, ada namanya dulu di TV itu, di Metro TV, nama programnya Metro Kampus. Metro Kampus itu memang dari seluruh kampus se-Indonesia dibukanya channel atau link siapa saja dari universitas, baik mahasiswa, sivitas akademika, dosen, karyawan, siapapun, silahkan kirim liputan Anda ke sini. Dikasih alamat, dulu kan masih berupa kaset, mini DV itu. Nah, kebetulan di Bung Hatta dulu memang banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini. Ada panjat tebing lah, ada diving lah, ada mapala, ada ini. Saya ambil gambar, liput. Ketika gambar sudah diambil, nah dulu kita ngumpul-ngumpulnya dengan para senior itu kan ada namanya PPC di Raden Saleh, Padang Press Club. Nah, ada ya semuanya lah yang nama-nama disebutkan tadi, masuk sekarang yang mereka kan udah pada senior. Masuk kita di sini semua lah rata-rata kan itu guru kita. Ya. Ini gambarnya gimana? Ini bagus ini. Ini gambarnya. Ini bagus ini. Nah, itu kan ada di Metro TV program, coba kirim. Waktu itu ada yang pertama tuh gambar saya itu yang ditayang, anak mapala adain panjat dinding Basko sekarang, dulu kan namanya Minang Plaza. Iya. Pasang tali di atas, di titik itu dipasang karbiner. Itu yang diambil nanti di para peserta yang ingin mencoba. Silahkan itu hadiahnya. Kemudian di bawah ada semacam panggung musik, jualan-jualan aksesoris dan lain-lain. Saya ambil gambar, saya kirim. Waktu itu saya numpang ke teman-teman wartawan Metro TV. Saya nitip kaset inilah. Gini kira-kira. Naskahnya gimana? Saya juga nggak bisa. Bagaimana bikin naskah untuk TV ini? Bikin aja dulu, Pak, bisanya. Bikin. Titip sama teman-teman yang ngirim kaset ke TV mereka masing-masing. Ternyata begitu sampai, saya ditelepon sama produser acara itu. Ini Mas Indra ya dari Padang ya, iya. Kirim gambar ini ya, ini bagus Indra. Ini lanjut ya, teruskan ya. Apapun kegiatan Anda di kampus dikirim ya. Ya sama lah kita pemula, awal-awal begitu ditayang tuh kita masuk TV kan gitu. Video kita masuk TV, sebut nama lagi, kiriman dari Indrawadi, kita semua tahu, aduh luar biasa saat itu. Akhirnya kecanduan. Apapun acara di Bung Hatta dikirim, kita liput, ambil videonya, belajar terus bagaimana bikin naskah, sampai belajar ngedit. Dulu kita pakai ini aja, bawaan Windows Movie Maker. Nah kemudian kan berkembang terus, teknologi kan berkembang. Iya betul. Dulu awalnya kaset, mulai ke via streaming. Dulu streaming kan. Nah di Bung Hatta dulu internetnya super cepat. Karena dulu warnet nggak berapa, di Bung Hatta dulu boleh dikatakan super cepat internetnya. Iya. Dikirim via streaming lagi. Acara Metro Kampus itu sendiri, dia tiap hari Jumat, dia ada 4 segmen. Berarti ada sekitar 8 berita. Rata-rata berita kita tayang 2 tiap minggu. Wow. 2 tiap minggu. Bahkan ada satu segmen yang Bung Hatta aja isinya. Kenapa? Dari kampus lain nggak ada pasokan. Kemudian berkembang programnya, mahasiswanya yang jadi presenter lagi. Kita yang kameramen. Itu di tahun 2011-an?
Mikrokampus itu 2006, 2006 sampai 2008. Oh, oke. Ada 2 tahun. Habis program itu ada namanya program lagi Eyewitness. Oh iya. Ya, Eyewitness. Citizen journalism kan. Gambar saya yang pertama ditayang itu adalah gempa 2007. Nah, ini kita buka lama, cerita lama ya. Ketika detik-detik gempa 2007 itu, semua teman-teman kita di Padang minta izin pakai gambar saya. Gambar Pak In yang apa? Di bagian mana? Yang mana itu? Memotret apa waktu itu? Waktu itu gempa 2007 di rumah, kebetulan di rumah. 2007 ya? Ya, gempa 2007. Pas detik-detik gempa, kebetulan handycam sedang dicas, terasa gempa, anak-anak dan istri sudah keluar. Saya malah ngejar kamera, ambil gambar gini. Gambarnya panjang, saya potong untuk kebutuhan saya, selebihnya ya silahkanlah teman-teman pakai. Karena tujuan kita waktu itu bagaimana memberitakan, mengabarkan begini keadaan kita di Sumatera Barat. Bukan maksud apa-apa gitu. Harus kita sampaikan kami di Sumatera Barat gempa kayak gini keadaannya hari ini. Itu tayang pertama di Eyewitness. Nah, karena sering mengirim berita apa namanya itu dengan produsernya atau edit gitu, pas istilahnya dia nelpon, Mas Indra ada gambar lagi nggak, ada yang unik lagi nggak di Padang? Ada, pokoknya apapun saya kirim aja. Dan itu yang bikin bisa masuk ke Kick Andy? Ya, ada total yang ditayang waktu itu di Eyewitness itu ada sekitar 80-an yang ditayang. Nah, diundang di KND karena memang topik dia terkait memang citizen journalism. Oh. Ada teman-teman yang dari Aceh, videonya dari Aceh itu yang gempa. Kemudian ada 7 orang kalau nggak salah. Termasuk salah satunya Pak In. Ya, termasuk kita. Satu-satunya dari Sumatera Barat. Waktu itu ya, ternyata dari yang bertujuh itu 4 adalah Padang, orang Padang. Tapi dia di Palembang, dia di Surabaya, dia di Jakarta. Emang orang Padang di mana-mana. Jadi ketika lucunya lagi ketika briefing ya, setengah jam sebelum syuting lah, taping ya istilahnya. Iya, taping. Di Evnoya itu bisik, Ra, nanti jangan ngomong Padang ya, sakit kepala lembo gitu ya. Karena Andi Evnoya sendiri, ketika media Indonesia ada perwakilan di Padang, Andi Evnoya sama DC Anwar sempat saya bawa ke Bung Hatta. Waktu itu Ade Alawi ya, Ade Alawi kepala biro ini kan ya, karena kita di Humas dulu bergaul tiap hari dengan teman-teman ini, tentu otomatis bergaul juga dengan dia. Betul. Ada Andi Evnoya datang ke Padang, DC Anwar datang ke Padang, saya tanya ke Ade Alawi, Mas, mana acara mereka berdua lagi? Ini ada waktu 2 jam loh sebelum nunggu pesawat, tolong manfaatkan ini, todong untuk Bung Hatta. Betul lah Mas, iya saya nyampaikan, siap nggak Bung Hatta? Siap. Ada waktu 2 jam, nah ini kita manfaatkan, kita bawa ke Bung Hatta. Nah, akhirnya mampir ke Bung Hatta ya? Nah, akhirnya mampir ke Bung Hatta. Oke, berarti masuk ke KKND karena citizen journalism waktu itu. Nah, oke, kita kembali lagi nih ke dunia perdivingan yang bikin seorang Pak Indrawadi, dunia diving Sumbar gak lepas dari sosok Indrawadi Mantari. Enggak juga. Bagi kita iya ya kan, kalau udah ngomong masalah diving aja, siapa Pak In ya kan, ngomong masalah itu aja Pak In ya kan, nggak ada yang orang lain, yang nggak ada namanya yang disebut-sebut. Selama perjalanan Pak In di dunia diving, pengalaman apa yang benar-benar kayak berkesan banget atau sukar Pak In lupakan, baik itu duka maupun suka, pokoknya selalu diingat deh, selalu Pak In ceritain ke orang-orang. Ini pertanyaan yang ini nggak ditanya pun nanti juga saya akan jawab. Tapi sekarang udah saya tanya ya kan. Kenapa? Ada kita menyelam ke, ada namanya Gosong Sipakal di belakang kampus Bung Hatta, sekitar 1,5 mil lah, ada mercusuar sekarang. Masyarakat belakang menyebutnya gosong daun, gosong lampu karena ada mercusuar. Gosong itu artinya? Karang yang berada di bawah permukaan. Oh. Nah, dia karang mungkin kedalaman 3-4, dia karang jadi dia di bawah permukaan air dia. Orang menyebutnya gosong. Kalau menyebutnya gosong atau tanah kareh gitu. Waktu itu kita pakai speedboat, boat kecil ada di Bung Hatta, yang pergi 3 orang.
Saya satu orang Bukit Tinggi, satu lagi ada volunteer dari Bongata orang Jerman, satu lagi ada volunteer orang Belanda. Gue dulu, ini tahun berapa? 90-an ya. 90-an ya? 95. Oke. 95. Tiga-tiganya tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Yang satu hanya bisa bahasa Bukit Tinggi, yang satu hanya bisa bahasa Jerman, yang satu lagi hanya bisa bahasa Belanda. Oke. Pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Waktu berangkat ada yang bantu terjemahin. Apa keperluan begini begitu. Saya yang langsung bawa speedboat, bawa board. Pergi bertiga ke Gosong Spakal itu. Nah, memang saat itu kita memang boleh dikatakan melanggar SOP lah di penyelaman. Ketika kita melakukan diving, yang namanya speedboat, boat atau kapal jangan ditinggal. Jangan ditinggal, harus ada yang jaga boat. Waktu itu saya sudah bilang dengan isyarat ke sama Belanda dan Jerman ini, ping, pakai isyarat begitu, dia bilang nggak apa-apa. Karena dia bersemangat, tali speedboat diikatkan ke kaki mercusuar itu, diikatkan di sana. Kita nyelam bertiga, dia udah serasa aman, semua di tas boat, alat pertolongan, pelampung, kopi, makanan, semuanya di atas board. Oke. Karena udah dirasa aman, diikat, udah terlalu kuat begitu. Kita nyelam bertiga sekitar setengah jam. Karena napas mereka panjang-panjang, kita udah mulai ngos-ngosan. Saya cepat keluar karena tangki sudah mulai kosong, kritis. Memang harus kita naik. Dengan isyarat penyelaman kita di bawah kasih tahu, bilang gini, artinya tangki mulai habis. Saya naik dulu. Kodenya begini ke bot. Oh, ini nih bot. Ya, ini bot. Oke. Ini tangki. Oh, tangki sudah habis. Habis. Oke, katanya. Silakan. You tunggu. Itulah kira. Ketika saya naik permukaan, bot tidak ada lagi. Serius, Pak In? Ya. 95. Barang-barang Pak In semuanya di atas bot? Semua di atas bot. Oke. Naik permukaan, tidak ada bot. Nah, yang penting saat itu kita jangan panik. Jadi alhamdulillah saat itu saya tidak panik karena dekat dari mercusuar kakinya, saya ikat peralatan selam, BCD, tabung, pemberat, saya ikatkan di bawah, saya panjat tower. Panjat tower mercusuar itu ada sekitar 2 meter lah, kan di atasnya ada tempat pijakan, orang perbaiki lampu apa semua. Ada tangga, saya naik ke atas. Kebetulan baju selam saya ini warnanya oranye. Oranye seperti warna Basarnas. Iya. Kan sangat nyala. Saya buka baju, saya dari jauh saya lihat ada bagan yang lewat. Karena memang udah jam 3-an. Itu rata-rata bagan mulai ke tengah, mulai menangkap ikan. Saya kode-kode putar-putar gini, nggak ada yang respon. Teman Pak In masih di bawah? Dia masih di bawah. Oke. Kemudian ada lewat payang. Payang ini apa Pak In? Nelayan juga, yang mesin 40, yang isinya ada berapa 6-7 orangnya di atas. Saya kode-kode juga tidak ada respon. Baru yang teman yang 2 ini keluar. Dia keluar. Saya bilang, hanyut. Oke. Bot kita warnanya oranye juga saat itu, saya kasih arahnya ke sana, arah ke Pulau Pisang. Kenapa Pak In tahu arahnya ke situ? Karena saya sudah di atas tower, tinggi. Oh, nampak? Nampak. Oke. Kelihatan udah ngapung-ngapung, ngapung-ngapung di gelombang laut dan ngapung-ngapung. Saya kasih arah. Tapa dia ngobrol berdua gini. Dia nunjuk gini. Oh, berarti dia nyuruh saya nunggu di sini. Saya bilang oke. Karena jauh pakai kode gini kita artinya oke. Silakan siap. Ternyata mereka berenang mengejar bot. Mengejar bot mereka? Ya. Jauh, kira-kira kalau jauhnya ada 1 kilo sampai 2 kiloan ada. Karena bot udah gini-gini hanya terlihat mengapung-apung, masih terlihat. Saya kasih pandu arahnya gitu. Per 2 menit mereka berenang. Sweet, saya bisa sweet. Kasih arah, diangkat tangan. Oke. Saya tetap kibarkan baju. Iya. Kemudian lewat payang dari Pulau Pandan, dia mau balik orang Purus.
kode-kode. Sepertinya respon. Saya lihat bot mulai menuju saya. Jarak sekitar 50-an meter, ada salah satu ABK-nya yang ngomong, "Urang apuan tu." Urang apuan tu. Urang, Pak. Urang mangang mamanje di situ. Maaf ya, ini bahasa Padang biar lebih lancar. Urang dah. Kalau orang paragon gigiang. Oh, gitu. Seperti itu. Kok gigi? Ya. Ya mitos-mitos tidak tahu lah kita. Oke, iya. Terus dia merapat. Mangar di situ. Ngapain di situ? Kami menyelam, Pak. Tali bot putus. Itu arah bot. Dia lihat, oh yang merah itu ya udah kelihatan. Nanti di perjalanan, Pak, ada 2 teman tuh yang berenang. Bahasa awaknya, "Angku tunggu saya di situ, di siko ya. Jangan kamar-kamar." "Kamar kamu kapai lah tak kurang di situ." Ya, bahasa awaknya tetap di situ. Iya. Sekitar 10 menit bot jalan. Saya lihat dari tower karena ketinggian udah naik teman yang 2 ini Ke bot. Oke. Terus dia mengejar bot. Berhasil mereka ya. Nah, semua kan di bot lengkap. Nah, dia kembali bawa bot untuk jemput saya. Nah, itu satu. Yang lucunya ada lagi, sampai hari ini komunikasi dengan satu Jerman Belanda ini kan komunikasi via email. Subjeknya itu adalah Mit Bahamer. Mit Bahamer. Nah, ada ceritanya Mit Bahamer ini. Kita kan bawa konsumsi, bawa ransum, sambal, nasi. Sambalnya ketika itu dendeng batoko. Dendeng batoko, sayuran dan lain, dan dia suka. Oh, Mit Bahamer, ya. Mit daging, ya. Batoko. Nah, itu dia. Hammer nih palu kan, berarti daging yang dipalu. Oke. Nah, karena masing-masing ini, yang satu hanya bisa bahasa Bukit Tinggi, yang satu bahasa Jerman, yang satu bahasa Belanda. What? Kita yang tahu daging ini bahasa Inggrisnya adalah meat. Tulisannya mana meat ya? Meat atau meat? Pokoknya meat lagi. 95 itu kan lagi tren kaos merek Hammer. Kan lambang Palu, lambang penoko. Ya? Meat, Hammer. Meat, Hammer. Kebetulan saya pakai baju kaos itu, baju ganti. Saya keluarin. Hammer. Palu. Meat, Mit Bahamer. Itulah yang pengobat kita ketawa-ketawa. Jadi akhirnya yang nggak bisa dilupakan kejadiannya seperti itu, tertutupilah dengan istilah Mit Bahamer, dendeng batoko. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih komunikasi. Tetap di pakai bahasa? Di subjek kita adalah Mit Bahamer. Pakai bahasa? Sedikit-sedikit kita bisa bahasa Inggris sekarang, setidaknya Google Translate. Okay. Tapi poin-poinnya ya memang komunikasi itu kita hanya terbatas, misalnya karena kita Muslim, mereka ucapkan di Lebaran, iya, kita balas misalnya di perayaan mereka. Iya. Komunikasi seperti itu rata-rata. Kalau ada dia bikin makalah baru atau riset dia yang terbaru, dia kirimkan. Kita balas bahwa makalahnya telah dibaca, bagus, mantap, keren. Kalau ada kirim lagi. Ini yang kita lakukan di Padang, kita informasikan. Misalnya kegiatan kita misalnya diliput teman-teman pers, berita tentang penelitian terumbu karang misalnya. Kalau ada linknya yang online itu kita kirim, atau yang cetak kita scan, kita kirim. Jadi berbagi sharing pengalaman, ilmu pengetahuan juga ya Pak In ya. Nah Pak In, ini nggak tahu nih mitos atau enggak, ini pertanyaan yang harus ditanyakan oleh produser saya. Jangan saya sulit. Katanya harus ditanyain Pak In. Saya nggak yang angka aja ya. Enggak lah, udah kita kelemahannya di matematika nih. Selama diving di sini pernah ketemu hal-hal yang mistis nggak Pak In? Insya Allah belum ada sesuatu yang sifatnya mistis, walaupun memang kita rasa-rasa dihantui. Itu ada contoh, misalnya bercerita kita soal kapal yang tenggelam di Mandeh, MV Bolongan itu. Dulu mitosnya kata orang-orang di sana, kita dari tahun 90-an udah tahu, udah ada yang menceritakan sana ada kapal tenggelam zaman Jepang, kapal itu dibom di kawasan Mandeh di depan Sungai Nyalo gitu. Dulunya kan gitu. Ketika kita ke sana, itu kita tanya orang kampung di sana dulu. Ada mitos sana ya?
bahwa di sana ada ikan kerapu besar yang makan orang, ada yang nyelam situ tidak kembali lagi. Nah, jadi mitos-mitos seperti itu yang memang memang sedikit menghantui kita, agak ngiri-ngiri sedap juga mau nyelam. Nah, tapi setelah dicoba, yang tentu kita cari orang yang sudah pernah lakukan di sana, terutama masyarakat lokal, penyelam lokal di sana, pergi dengan mereka, turun pertama berdebar, jangan yuk nanti, jangan ya nanti. Tapi setelah dicoba, yang penting kan niat dan tidak takabur. Kita coba pertama lancar-lancar, yang kedua lancar-lancar, akhirnya terbiasa. Nah, kemudian kan banyak lagi tim lain yang juga lakukan riset lebih mendalam. Bahkan dari kementerian sendiri dikasih sekarang semacam rumah apung kan. Pas di bawah rumah apung dia langsung kapal itu. Jadi sudah ada panduan kita di sana. Ya, kalau yang mitos-mitos kayak itu dimanapun kan pasti ada. Berarti Pak In belum pernah? Ya, seolah belum. Sesuatu yang aneh-aneh belum. Yang indah-indah udah sering ya? Yang indah luar biasa. Cuma kadang-kadang yang penting kemanapun kita diving pertama kali, ya kita harus cari informasi dulu. Setidaknya ke masyarakat sekitar atau penyelam-penyelam lain yang pernah di sana gimana nyelam, di sana gimana. Itu udah masuk SOP atau gimana? Atau kebijakan kita masing-masing aja? SOP tertulis enggak. Ya, pada poin intinya kemanapun kita pertama kali kan kita harus nanya-nanya dulu. Iya benar. Nah, itu poin intinya. Manapun yang asal kita pertama kali, kita harus cari informasi sebanyak mungkin. Setidaknya siapa yang sudah di sana, apa kira-kira siapa orang yang harus ditemui. Nah, SOP lainnya di selam yang pertama itu kalau kita ikuti SOP-nya banyak sih. Setidaknya kita harus banyak tahu nomor polsek siapa, puskesmas di mana, pertolongan pertama siapa. Nah, itu sebenarnya kalau standar-standar dibawakan. Tapi kalau udah 1 kali 2 kali sana kan sudah mulai familiar gitu. Poin intinya kalau pertama kali kita harus banyak nanya dulu. Itu dia. Tapi anak-anak divernya juga diajarkan cara pertolongan pertama kan Pak In? Ya, itu udah pasti itu diajarkan semua, dasar diajarkan semua. Nanti kan jenjang sertifikasi mereka kan bertingkat. Kalau kita kan pakai POSI, Persatuan Selam Olahraga Seluruh Indonesia. Kalau open water dia pemula itu kan A1 dia kodenya. Kemudian lanjutannya A2. Paling tinggi? Paling tinggi nanti A5. Pak In udah di mana? Saya masih A2 karena bukan tidak mau meningkatkan jenjang selam sih, rasanya untuk kebutuhan sudah cukup. Tapi kita harus motivasi adik-adik supaya lanjut. Bahkan udah ada yang sampai jadi instruktur kan. Jadi kalian harus lanjut jenjang ini. Kenapa abang sendiri enggak? Saya udah cukup, untuk kebutuhan udah cukup. Merendah untuk meroket sebenarnya Pak. Di jenjang A3 itu nanti itu memang diajari khusus untuk safety itu, untuk pertolongan. Dia namanya rescue. Tapi kecelakaan di diving ini ada kan? Ada. Maksudnya selama Pak In, walaupun nggak Pak In, tapi maksudnya ada tim Pak In yang pernah mengalami kecelakaan seperti itu nggak? Insya Allah kita di Sumatera Barat belum ada kecelakaan penyelaman. Belum ada. Karena memang rata-rata kita perairan kita yang kita pilih untuk pemula memang yang sudah sering kita lakukan dan sudah hafal kita dengan lokasi, dan pengawasan terhadap mereka yang baru-baru memang ketat kita. Untuk awal-awal itu memang ketat kita. Karena siapapun yang akan menyelam harus punya sertifikat itu dia. Kalau belum bersertifikat didampingi. Walaupun dia sudah bersertifikat, misalnya pemula tadi, tetap harus didampingi. Jadi insya Allah selama penyelaman di Sumbar belum ada kita kecelakaan. Berarti kalau kita mau menyelam minimal berdua ke bawah? Ya, menyelam tidak boleh sendiri, harus berdua. Minimal ya? Ya, minimal. Tapi kalau bisa rame-rame? Ya, tentu lebih asik. Lebih seru. Berarti selama ini belum kan, tapi ini ya Pak In, pemahaman orang-orang pun terhadap menyelam ini masih yang kayak olahraga yang mahal kan? Iya. Iya kan ya? Karena memang diving termasuk olahraga wisata minat khusus dan olahraga khusus, dan memang relatif memang agak mahal.
agak mahal tuh memang di peralatan operasional kita ke laut. Jadi itu dianggap dia mahal. Tapi kalau kita rame-rame, basamu mau jadi, basamu mau murah kan. Kalau 1 orang 2 orang kita memang mahal. Dan misal kita yang kita sebut gosong laut tadi, itu untuk speedboat aja biaya sudah habis 3 juta. Itu baru untuk bot. Karena habis bensin ke sana sekitar 150 liter. Wis, banyak ya? Ya, untuk sewa bot itu sudah habis 3 juta. Kalau kita berdua 1.500.000 per orang, itu baru biaya bot aja, belum yang lain-lain. Kalau kita misalnya 5 orang, kan jauh lebih murah deh, karena biaya bot segitu juga. Iya. Jadi mahal itu relatif sebenarnya. Tapi Pak In sudah malang melintang di dunia diving, laut, ikan apa segala macamnya. Kalau Pak In melihat sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan saat ini nih, ya kan, aktivis lingkungan juga, bagaimana Pak In melihat kayak kepedulian masyarakat sendiri terhadap dunia laut ini, Pak In? Sumbar lah ya, kita bahas tentang Sumbar ya, daerah kita sendiri. Belakangan orang kan paham. Itu makanya mulai booming wisata bahari. Wisata bahari itu kan tidak hanya diving, orang snorkeling, orang berenang, olahraga air dan lain-lain. Salah satunya mereka sudah paham, ketika memandang bawah laut mereka indah, bagus, kan tamu-tamunya enak tuh snorkeling. Mereka sudah bisa mulai jaga sekarang. Nah, yang sulit tuh sekarang salah satunya adalah sampah. Nah, ini repot kita. Kita sering asal kita ke lapangan, baik latihan adik-adik ataupun pasti mengut sampah kita. Dipastikan kita mengut sampah. Itu rata-rata 2 karung 3 karung yang kita keluarkan. Dibawa dari bawah. Ya. Nah, sampah ini bisa berasal dari wisatawan, bisa yang hanyut dari daratan. Sampah-sampah plastik. Nah, kalau kesadaran dari sendiri, beberapa pelaku atau pegiat wisata itu sendiri, memang dia sudah himbau ke tamunya dia. Dia ajarkan ya, didampingi ya. Ini karang ini jangan diinjak-injak, jangan terpijak. Salah satu problemnya adalah kan buang jangkar perahu ini. Ketika dibuang menimpa karang, nanti terbawa ombak, nanti ditarik-tarik, nah, hancurlah karang. Jadi memang harus dibuat semacam jangkar permanen. Jadi kasih pelampung, ketika dengan bot datang mau snorkeling tinggal nyikat lagi, nggak perlu dilempar jangkar, tak perlu lempar jangkar. Nah, perlahan ini sudah mulai ada kesadaran sendiri bahwa yang kita jual itu adalah yang ini, jangan dirusak. Itu sudah mulai. Berarti bisa kita bilang kendala terbesar kita adalah kesadaran masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat, dan harus diajar dan jangan bosan ngajak. Misalnya operator bot atau guide dia harus sampaikan ke tamunya dia. Nah, itu rata-rata bot-bot wisata itu kan pasti ada tempat sampah. Ya 1-2 orang yang lupa wajar lah, pastilah. Tapi rata-rata mereka udah umumkan sampah-sampah jangan dibuang ke laut, ini tempatnya. Kalau perlu apa yang dibawa tadi dibawa pulang lagi. Bahkan ada juga yang kreatif. Yang kreatif artinya ketika dia membawa sampah misalnya 1 kantong plastik, trip berikutnya saya gratiskan Anda. Wow. Ada juga yang kayak gitu. Yang dia gaul lah, tenterner begini, banyak dia cari ketemu dia kan. Bahkan kadang kan ya sama lah kita. Ketika ada aksi peduli lingkungan, anggaplah misalnya Padang kita punya akun, anggap kita mengut sampah. Ketika dipostingkan di Instagramnya atau di Facebook, kan bangga kita. Kita ditayang loh di Padang kita, kan gitu. Sama dengan tamu-tamunya dia kayak gitu. Nanti kami foto ya, ini pas hari sampah nasional nih, kita foto, kita postingnya, tag ya. Oh, dia bangga. Nah, dia udah ada yang kreatif-kreatif seperti itu, memanfaatkan momen sosmed ini. Pak In, kadang ada beberapa kecelakaan, ya saya bilang pesawat, ya, kapal apa segala macam. Pak In pernah ikut ke dalam tim penyelamatan itu nggak, Pak In? Belum pernah, karena itu memang kualifikasi penyelamnya memang khusus dan rata-rata mereka level instruktur. Jadi kita walaupun sudah jam selam tinggi, tetap SOP itu sangat ketat. Memang level dia rata-rata itu instruktur dan memang terlatih buat itu. Ya, tapi kalau
sebagai tim yang penyelam ke bawahnya ya. Nah, tapi kita kan juga bisa bantu dan persi lain, misalnya untuk persiapan peralatan, isi tangki misalnya, bantu gini masih bisa. Tapi yang untuk nyelamnya belum. Emang berarti emang nggak sembarangan orang ya? Ya, kalau untuk menyelam ini untuk menyelam khusus penyelamatan itu memang tidak bisa sembarang penyelam. 30 tahun menyelam, kedalaman paling dalam yang Pak In pernah masuki laut berapa? Sebenarnya kalau untuk kegiatan kita penelitian untuk wisata atau Pandev, rata-rata itu kan hanya 15 atau meter. 20. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan, paling dalam saya pernah 47. Itu ngapain dulu? Ada memasang alat pengukur kualitas air, jadi harus dipasang di bawah pemberatnya dan dia harus di rata-rata air. Jadi kedalamannya saat itu 47. 47 tuh di bawah udah kayak apa Pak In? Sudah mulai agak gelap dan dingin. Dingin? Ya, agak dingin. Emang dalam air nggak dingin? Kalau dalam 5-10 kita kan masih agak hangat lah. Jadi makin dalam dia agak dingin. Jadi dia kalau 47 itu sendiri sudah termasuk penyelaman yang agak berisiko. Iya, 47 meter, hampir 50 meter hampir kan 50. Di bawah laut kan ya. Dan kalau sudah pernah kita penyelaman dalam hari itu, misalnya 47, itu nggak boleh nyelam lagi. Berapa hari? Bisa. Besoknya lagi. Gitu. Idealnya seperti itu supaya tidak terjadi namanya dekompresi. Nah, kan pernah kita dengar cerita-cerita dari masyarakat kita yang penyelam kompresor itu. Ada yang dia tangannya kaku, istilahnya kena air dingin, kena jin laut. Nah, sebenarnya itu adalah karena dekompresi sebenarnya. Artinya dekompresi itu karena dia menyelam dalam, mereka kan depa selang itu. Depa. Berapa dalam nyelam Pak? 20 dapo, 30 dapo kan itu kita. Satu depa kira-kira kan ada 1,5 meter. Kalau 20 depa udah 30 meter juga kan? Udah lebih kalau 20 depa misalnya. Kali 1,5. Iya, 20 kan 30 meter ya, Pak. Sekitar 30. Nah, mereka lama. Kemudian mereka naik cepat ke atas ke permukaan. Itu yang terjadi. Oh, harusnya nggak boleh langsung naik kayak gitu? Harusnya nggak boleh, ada namanya stop deco kita. Stop deco karena pori-pori kita ini nggak mampu mengeluarkan oksigen yang bertekanan tadi. Jadi yang patah-patahan gini dia nanti kejang kayak gitu. Pak In diving pakai baju renang yang... Ya, baju renang wetsuit namanya. Iya, yang itu kan ya. Ya. Oh, jadi itu lebih hangat kita pakai itu. Lebih hangat. Kalau stop deco tadi tuh ngapain dia? Supaya tekanannya berhentinya menaik ke perlahan-lahan. Nah, naik perlahan-lahan. Artinya misalnya kalau kita kedalaman 30, kita naik ke permukaan jangan cepat, tapi ikuti gelembung-gelembung yang kita tiupkan. Ikuti perlahan-lahan. Nah, ada namanya istilahnya stop deco. Kalau udah masuk di hitungan dekompresi, bermisal di kedalaman 10 harus istirahat dulu agak 5 menit. Dalam 10 aja main-main agak 5 menit. Naik ke dalam 5 main-main dulu agak 5 menit juga. Itu ada hitung-hitungannya. Fisika penyelaman namanya. Pak In, ada batasan berapa meter di bawah laut kita boleh normalnya menyelam? Kalau itu sebenarnya memang tergantung kebutuhan dan apa yang dikerjakan. Nah, kalau rata-rata kita hanya untuk penelitian, berapa itu rata-rata 30. Nah, berapa kedalaman batasannya tergantung kebutuhan. Apa yang mau dikerjakan. Kalau kayak pesawat-pesawat itu tuh Pak In, berapa meter ke bawah? Kalau udah lebih dari 50-an kan memang harus alat khusus lagi, pakai peralatan khusus. Seperti kejadian yang baru-baru kemarin itu kan rata-rata kedalamannya 30 sampai 40. Itu masih inilah, masih agak safety lah. Tapi kalau udah lebih dari 50 itu sudah harus alatnya beda lagi. Peralatan khusus lagi. Luar biasa ya pengetahuannya. Jadi dia emang banyak sekali pengetahuan tentang dunia diving ini, karena selain ngelihat kayak olahraga mahal, ini juga kayak olahraga ekstrim. Karena untuk beberapa orang yang tidak ini laut pasti menakutkan nggak sih Pak ini berada di bawah laut itu? Apa sih yang mau ditakutkan? Justru kalau sudah pernah kita lihat, wah ternyata di bawah laut itu jauh lebih luar biasa pula indahnya. Nah, itu makanya orang berulang-ulang. Oh di sana snorkelingnya enak, oh pemandangannya gini, bagus, enak. Karena sesuatu yang kita lihat berbeda dengan yang permukaan di alam. Keren, ulang lagi yuk, datang lagi yuk, kayak gitu.
Jadi sebenarnya kan nggak takut hiu, nyelam nggak takut hiu. Nah justru sebenarnya hiu itu sendiri sama kita ketemu kayak bertemu dengan ular lah kalau di hutan. Kita lari, ular lari, atau dia dengan kerja dia, kita dengan kerja kita. Berarti udah pernah ketemu itu? Sering. Justru sekarang ya, kalau kita ketemu hiu jadi tantangan tersendiri, dapat fotonya, dapat videonya. Nah ini yang jarang kita dapatkan, jarang dapat fotonya, apalagi videonya. Kenapa? Karena kita udah lari. Karena hiunya jarang ketemu lagi. Hiunya iya. jarang ketemu. Kalau dulu sering kita lihat hiu. Tahun-tahun 90-an itu. Sekarang udah nggak banyak ya Pak? Ya udah berapa kali kita nyelam. Paling sering ketemu apa di bawah? Ya yang biasa-biasa lah. Patrick, SpongeBob nggak ada? Ada. Tapi yang hidupnya tidak kayak yang di TV itu. Karena kan emang mereka menggambarkan dunia laut kan indah sekali juga kan. Ya kira-kira seperti itu. Cuma itu kan bentuk kartun bentuknya. Coba lihat langsung yang asli, yang orinya. Itu kan yang KW-nya. Ini ya, apa yang bikin gatal-gatal Pak? Ubur-ubur ya? Sering. Itu udah teman banget ya Pak In? Udah teman. Ya ada cara-cara tersendiri untuk menghindari itu. Yang jelas kalau kita belajar diving nanti kan diajarkan hewan-hewan yang berbahaya. Ini harus dihindari. Dan kearifan-kearifan lokal. Ini buat teman-teman atau siapapun yang nanti berwisata ke pulau atau ke pantai, ya kan sering kita tidak pakai sepatu atau sandal. Itu dianjurkan pakai sepatu atau sandal, nanti terinjak namanya bulu babi, dia hitam seperti landak. Terinjak tuh sakitnya minta ampun, dan dia patah, nanti dia tinggal di daging, di daging telapak kaki kita itu. Nah jadi kalau kena itu ada cara-cara lokal yang bisa kita pakai untuk mengatasi pertolongan pertama. Yang pertama, kita ambil air tawar, air aqua atau apa, teteskan melalui rambut kenai yang terinjak bulu babi. Maksudnya kita iniin? Ya, kita teteskan dari rambut. Terus giniin ke bawah? Ya, kena yang terinjak. Nah, itu buat sementara dia ampuh. Kita nggak tahu juga ya secara kakak mau bilang, tapi emang itu tadi kearifan lokal. Secara medisnya nggak tahu kita ya gimana. Tapi worth it waktu itu? Ya. Kemudian kita kencingi, kita pipisi. Ininya? Ya. Kaki itu? Kaki itu. Yang kena bulu babi tadi? Ya. Kita nggak tahu juga secara medisnya gimana. Mungkin kalau pipis bisa lah garam atau apa lain, mungkin dia akan mengandung dari itu. Bisa. Nggak, kayak gimana dulu pengalamannya Pak In? Ada yang keinjak kayak Karena gitu? kita pernah terinjak. Pak In sendiri? Ya. Nah kita dengan orang Sungai Pisang saat itu, baru belajar tahun 91-an itu, dia menunjukkan kayak gitu. Nggak percaya, cobalah. Dia coba, ya memang sembuh ya. Lepas dia? Enggak? Lepas enggak, cuma nggak sakit lagi. Nah nanti 2 hari 3 hari baru bisa cabut dia. Oh, keluar dia? Ya. Kemudian tahun berapa ya? Ketika masih mahasiswa, kita camping dulu di Pulau Pasumpahan, belum kayak gini sekarang. Masyarakat sana yang namanya mahasiswa kan nakal semuanya. Jalan ini banyak yang kinjak bulu babi itu. Masyarakat Sungai Pisang yang membawa kita dulu, yang ibaratnya pemandu kita lah dulu. Dia bilang suruh teman ngincing. Wih, pipis itu kaki yang kinjak itu, yang sembuh dia. Pak In, bulu babi ini bukan ada yang dimakan orang ya? Ada. Iya, yang dibuka kan isinya kan ya? Tapi kita belum pernah coba. Bagaimana mengolahnya, belum pernah kita coba. Di Jepang katanya udah buat hidangan yang luar biasa. Iya benar, enak katanya. Dicari banget bulu babi itu ya. Iya. Kita belum coba. Apalagi tips ya yang kira-kira untuk kita teman-teman yang kayak kan sekarang nih butuh banget nih setelah pandemi ya kan ya, butuh udara segar, vitamin C sepertinya. Sebagai orang yang malang melintang di dunia perairan, Pak In. Yang penting semua teman-teman atau siapapun yang berminat diving, semua pada prinsipnya semua bisa belajar diving. Tidak ada yang menghalangi. Yang penting kira-kira secara bercanda ya, bisa bernapas, bisa belajar diving. Nah kalau sudah bisa nanti maupun belum bisa, yang kita himbau juga lah untuk para wisatawan, sampahnya jangan dibuang ke laut. Betul. Rusak yang kita lihat yang indah itu. Betul sekali. Kita harus sama-sama ngejaga lingkungan ya. Kalau kita mau daerah kita tuh bagus banget ya Pak In ya.
Jadi jangan nanti ada wisata diving ngapain? Diving ngumpulin sampah di bawah laut, ya kan? Ya, bisa. Kan nggak lucu, iya kan? Ya memang paket-paket tuh kadang kan memang kreatif orang. Bahkan kita kan udah sering lakukan namanya transplantasi karang untuk banyak karang yang ada. Nah, masing-masing kita ketika diving atau wisata bahari, ayo kita tanam karang walaupun hanya satu. Kita tanam, kita sediakan bibit, ayo kita tanam. Nanti kasih label namanya. 2 bulan lagi lihat, masih tumbuh nggak yang mau tanam kemarin. Dan itu benar-benar menarik animo orang ya? Iya. Sampai saat ini masih ada program Udah itu? banyak yang lakukan. Udah banyak ya Pak ini ya? Ya, karena misalnya gini, kakak misalnya nyelam, nanam karang, yang kita tanam kemarin bagaimana? Ada tumbuh nggak? Nyelam lagi nggak? Saya udah tumbuh, yang saya tanam udah tumbuh, tanam 2 lagi, tanam 3 lagi. Jadi memberikan keterikatan juga ya untuk sama lah polanya kira-kira orang baru bulan madu kan, tanamnya pohon tanggal sekian sianu dengan sianu. 2 tahun lagi udah tinggi. Nanti dia udah nenek-nenek bawahnya cucu ini kakek yang nanam nenek loh. Kayak gitulah polanya kira. Tapi kita bawa ke bawah laut sekarang. Oke. Pak In, kalau seandainya teman-teman mau belajar diving, kita harus kemana? Bisa datang ke Bung Hatta, ke unit kegiatan kemahasiswaan namanya Diving Proklamator Tes Bung Hatta, atau boleh hubungi saya langsung. Instagramnya juga ada, Indrawadi Mantari, Facebook juga ada. Saya punya akun saya semua, akun saya asli semua, namanya Indrawadi Mantari semuanya. Silakan boleh di DM atau tanya semua, insya Allah saya akan jawab. Baik, Pak In, terima kasih banyak memberikan informasi, ilmu juga, sharing pengalaman juga di sini. Jadinya kayak menambah pengalaman bahwa diving itu nggak mahal kalau dilakukan sama-sama. Yang pada intinya kata-katanya tadi, semua bisa belajar diving. Semua bisa belajar diving. Benar itu dia. Semua bisa belajar diving. Dan teman-teman kalau seandainya tertarik silahkan aja hubungin aja nanti Pak In ya. Dan yang pasti mari sama-sama kita dukung pariwisata bahari kita sendiri dan dengan menjaga kebersihan lingkungan laut juga. Makasih sekali lagi Pak In. Thank you for watching dan jangan lupa di like, subscribe ya, jangan lupa dan juga kasih komen karena komen dari teman-teman Padang kita bisa membangun kita akun YouTube kita lebih baik lagi. Dah, sampai jumpa. Pak In, terima kasih banyak. Ayo kita menyelam. Ayo kita menyelam. Hashtag kita itu ayo menyelam ke Sumbar. Ayo kita menyelam ke Sumbar.